Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya cintai, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan shalawat. Apa sih hukum dari shalawat itu sendiri dan kapan saja waktu yang sangat dianjurkan untuk membaca sholawat itu. Di sini ada pernyataan dari beliau Al-Qadhi Abu Bakar bin Bakir. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan, mewajibkan umatnya untuk bersholawat kepada nabinya dan tidak menjadikan itu untuk waktu tertentu saja. Maksudnya, jadi tidak untuk misalnya kita diajarkan untuk sholawat di hari ini, lalu seterusnya kita tidak bersalat, tidak seperti itu, melainkan dalam untuk seterusnya. Jadi kita itu nggak boleh sampai melupakan, nggak boleh sampai lalai, seperti itu intinya. Lalu kapan saat yang disunahkan untuk membaca sholawat? Yang pertama, sebelum berdoa. Di sini ada sebuah cerita dari sahabat Nabi. Saat itu Rasulullah melihat laki-laki sedang sholat. Lalu laki-laki tersebut berdoa tanpa mengucapkan sholawat kepada beliau. Lalu beliau bersabda dengan memanggil laki-laki tersebut, bersabda kepada laki-laki tersebut dan kepada orang yang ada di situ. Bunyinya, idza shalla ahadakum falyabda bi tahmidillahi wa tsana'i alaihi tsumma yusalli 'alan nabi tsumma yad'u ba'du bima syaa. Yang artinya, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi. Kemudian lalu berdoa, sebutkan hajat-hajat kalian itu tadi. Jadi, sebelum kita berdoa, kita selesai sholat, kita hendak berdoa, kita hendak mengutarakan hajat-hajat kita. Sebelumnya kita membaca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru setelah itu kita mengutarakan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah waktu di pondok dulu dikasih tips dan trik untuk agar doa-doa itu bisa terkabul. Agar doa itu bisa terkabul itu membaca sholawat dulu sebelum berdoa. Membaca sholawat 3 kali atau 7 kali sebelum berdoa. Lalu yang kedua, ketika menyebut, mendengar ataupun menulis nama beliau. Ada hadis, rafa'a anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya lalu ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita sedang sekolah, sedang ngaji, sedang melakukan aktivitas lainnya, ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW, lalu kita tidak menjawab, kita tidak langsung refleks Allahumma sholli ala Muhammad SAW, itu maka oleh Rasulullah dianggap celaka, seperti itu. Lalu yang ketiga, pada hari Jumat. Di sini ada hadis yang membuat kita bisa semangat untuk melakukan sholawat. Saya bacakan dulu. Akbiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Berbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas. Kenapa sih sampai Rasulullah seperti itu? Karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Lalu kita sebagai umatnya, kenapa tidak gitu? Justru kita itu sangat
dianjurkan, disunahkan bahwa sangat wajib untuk melaksanakan sholawat gitu. Sekian dari penjelasan saya, penjelasan singkat ya, mungkin bisa memotivasi kalian untuk berselawat setiap hari. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.